Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi pada manusia dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Agustina Suryana, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alivia Digita Saputri dengan nomor induk mahasiswa 211 FI 03015, mahasiswa D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Sebelumnya, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Kemudian, sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ-organ reproduksi pada wanita, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, organ reproduksi wanita pada bagian luar terdiri dari labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina, yaitu labia mayora dan labia minora. Perbedaan labia mayora dan labia minora, yaitu labia mayora atau bibir kemaluan besar berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Sedangkan labia minora atau bibir kemaluan kecil tidak berambut. Selanjutnya, mount pubis. Mount pubis merupakan tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Yang ketiga, lubang vagina. Lubang vagina ini merupakan pintu masuk ke vagina. Selanjutnya, lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Yang kelima, klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Dan yang kelima, kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama yakni estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang kedua, tuba Fallopi atau saluran telur adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Yang ketiga, uterus atau rahim merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Selanjutnya, serviks atau leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Dinding serviks bersifat fleksibel sehingga dapat meregang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Dan yang terakhir, vagina atau organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria, juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian luar atau eksternal, yaitu penis. Penis adalah jaringan erektil yang berfungsi untuk deposit sperma dalam hubungan seksual sehingga dapat ditampung dalam ilang senggama. Yang kedua, skrotum atau kantong zakar berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Yang ketiga, testis atau bisa juga disebut buah zakar berada di luar yang dibungkus dengan skrotum yang longgar. Testis adalah alat penting untuk membentuk hormon testosteron dan spermatozoa, yaitu bibit pria dalam jumlah besar. Dan yang keempat, epididymis merupakan saluran dengan panjang sekitar 45-50 cm yang menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya spermatozoa sehingga siap untuk melakukan pembuahan. Selanjutnya, organ reproduksi pada pria bagian dalam atau internal. Yang pertama yaitu vas deferens, yaitu tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Yang kedua, vesica seminalis berfungsi menghasilkan cairan
fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Yang ketiga, saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar. Yang keempat, kelenjar prostat adalah pembentuk cairan yang akan bersama-sama keluar saat ejakulasi dalam hubungan seksual. Dan yang terakhir, uretra atau saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Baik semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya pribadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.